Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi pada mata kuliah perencanaan pembangunan yang diampu oleh Pak Profesor Dr. Haji Martoyo MA, kelompok kami akan menjelaskan materi presentasi dengan judul model kontemporer pembangunan dan keterbelakangan. Baik, pertama-tama izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama, perkenalkan saya Murnianur Fatihah sebagai moderator, kemudian ada anggota kelompok saya yaitu Firgatiana, Syatri Aprianti, Oksa, Ade Putri Indrianti, dan Putri Novianti Lestari. Nah, pada presentasi kami pada hari ini, materi dari kelompok kami akan membahas sebanyak 6 subbab. Baik, pada yang pertama akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Ade Putri Indrianti. Pada Ade Putri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk membaca mengenai materi yang pertama dan kedua. Pada materi yang pertama yaitu keterbelakangan sebagai kegagalan koordinasi. Kegagalan koordinasi merupakan suatu keadaan hubungan yang dicirikan dengan ketidakmampuan para agen untuk mengkoordinasikan perilaku atau pilihan mereka, sehingga menimbulkan hasil atau equilibrium yang membuat semua agen berada dalam keadaan lebih buruk dibandingkan dengan di suatu situasi yang lain yang juga berada di situasi lain yang berada juga merupakan equilibrium. Selain itu, hal ini dapat terjadi jika semua agen memahami dengan benar adanya alternatif equilibrium yang lebih menguntungkan. Namun mereka sama sekali tidak dapat mencapai keadaan itu karena kesulitan berkoordinasi yang diakibatkan karena mereka masing-masing berpegang pada ekspektasi atau harapan yang berbeda, ataupun karena setiap orang merasa lebih baik menunggu orang lain untuk melakukan suatu gerakan. Baik, pada materi yang kedua yaitu equilibrium jamak pada pendekatan diagramatis. Equilibrium jamak adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya lebih dari satu equilibrium. Pada equilibrium ini biasanya terdapat peringkat yang mana terdapat satu equilibrium yang lebih menguntungkan daripada equilibrium yang lainnya. Beragam versi diagram yang dikenalkan dalam banyak diskusi tentang equilibrium jamak, sebagaimana halnya diagram penawaran permintaan dalam pembahasan analisis equilibrium tunggal. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Ade Putri atas penjelasan yang sudah diberikan. Baik, untuk materi ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh Saudari Oksa. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketiga dan keempat. Yang ketiga itu adalah memulai pembangunan ekonomi model dorongan besar. Model dorongan besar adalah model yang menjelaskan bagaimana kegagalan pasar dapat menimbulkan kebutuhan akan perekonomian yang terancam dan kemungkinan juga upaya yang dicetuskan oleh kebijakan pemerintah agar proses pembangunan ekonomi yang berlangsung dalam jangka panjang dapat berjalan dengan cepat. 6 jenis asumsi yang dapat kita gunakan dalam analisis dorongan besar, yaitu faktor pembayaran, faktor teknologi, faktor permintaan domestik, penawaran dan permintaan internasional. Struktur pasar, selain 6 jenis asumsi juga perlu dorongan besar yang dapat ditimbul dari 4 kondisi, yaitu efek intertemporal, efek urbanisasi, efek infrastruktur, efek pelatihan. Dorongan besar tidak selamanya diperlukan, tetapi akan sangat membantu bila kita dapat menemukan cara untuk mengidentifikasi situasi yang mendorong adanya dorongan besar. Yang keempat, masalah lanjutan dari equilibrium jamak. Ada 4, yaitu keunggulan industri lama yang tidak efisien, perilaku dan norma,
keterkaitan, ketimpangan equilibrium jamang dan pertumbuhan. Equilibrium jamang adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya lebih dari satu equilibrium. Semua equilibrium ini ada kalanya dapat diperingkat dalam arti bahwa equilibrium yang satu lebih menguntungkan daripada equilibrium lainnya. Tetapi pasar yang tidak akan menggerakkan perekonomian ke hasil yang diinginkan. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Oksa atas penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya untuk materi kelima dan keenam akan dijelaskan oleh Saudari Sapri. Pada Saudari Sapri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang teori cincin O menurut Michael Kramer tentang pembangunan ekonomi. Ciri penting dari model cincin O ini adalah bagaimana caranya dalam membuat model produksi yang memiliki komplementaritas kuat antar input. Yang mana semakin tinggi tingkat keterampilan, maka semakin tinggi pula kemungkinan bahwa tugas itu akan berhasil dilaksanakan. Interpretasi lain mungkin mencakup indeks kualitas sebagai karakteristik barang. Misalnya saat konsumen bersedia membayar lebih untuk barang dengan karakteristik kualitas yang lebih tinggi. Jadi jika dalam pasar kompetitif, seseorang dibayar berdasarkan produktivitasnya. Dalam hal ini, jika diibaratkan seperti beberapa pekerja yang sama-sama memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi, maka mereka akan dibayar dengan upah yang lebih tinggi karena nilai outputnya akan lebih tinggi bila dihasilkan bersama-sama dibandingkan dengan output yang dihasilkan oleh pekerja dengan tingkat produktivitas berbeda, sehingga mengakibatkan terjadinya kecenderungan pekerja yang lebih tinggi akan lebih produktif dan yang lebih rendah akan kurang produktif. Jadi model cincin O ini sebagai model yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara keterampilan kerja dengan output yang dihasilkan. Untuk poin yang keenam yaitu pembangunan ekonomi sebagai penemuan diri. Pembangunan ekonomi sebagai penemuan diri adalah bagaimana negara-negara berkembang harus mengetahui keunggulan kompetitif dan mempelajari apa saja aktivitas yang paling menguntungkan sehingga dapat mengkhususkan diri dalam kegiatan itu untuk membangun ekonomi negaranya. Seperti yang pertama itu menemukan potensi keadaan geografisnya yang meliputi pegunungan dan jarak dari pusat perekonomian ke pasar dunia. Yang kedua terkait keterampilan manusia, pendidikan, dan kesehatan pekerja. Dalam hal ini potensi SDM bersifat komplementer dengan faktor-faktor lain karena dalam produksi keterampilan pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia mempengaruhi hasil dari aktivitas perekonomian tersebut. Yang ketiga terkait potensi infrastruktur vital seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, telekomunikasi, dan utilitas lainnya. Sebab dengan infrastruktur yang baik, aktivitas perekonomian akan membuahkan hasil yang baik pula. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Syafri atas penjelasan yang sudah diberikan. Jadi, itulah tadi penjelasan materi tentang presentasi kelompok kami pada hari ini. Jadi, kesimpulan yang didapat adalah tujuan dari teori pembangunan tidak hanya untuk memahami keterbelakangan, tetapi juga merumuskan kebijakan yang efektif untuk menanganinya. Pada pembahasan analisis kegagalan koordinasi, terdapat 2 poin penting mengenai perumusan kebijakan, yaitu analisis yang menunjukkan potensi terjadinya kegagalan pasar yang dapat mempengaruhi prospek pembangunan ekonomi dan intervensi mendalam yang dapat menimbulkan potensi biaya dari peran publik menjadi besar yang dalam buruk di masa yang akan datang akibat dari kebijakan yang buruk. Dengan adanya permasalahan tersebut, dibutuhkan kontribusi dan kerjasama antara sektor publik dan swasta secara produktif untuk keluar dari perangkap kemiskinan dengan menyediakan gagasan model serta tindak
sebagai katalis perubahan dan menyediakan sebagian dana yang diperlukan. Baik, sekian presentasi dari kami. Jadi kami di sini membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, yang pertama adalah Saudari Putri Indrianti. Silahkan sampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, kenapa perlu adanya koordinasi di dalam bisnis dan faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam studi kelayakan bisnis? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Putri. Kami tampung dulu ya pertanyaannya. Baik, selanjutnya ada Saudari Virga, silahkan. Baik, terima kasih moderator. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman, yang ingin saya tanyakan adalah seperti apa yang dimaksud dengan kegagalan pasar, dan sebutkan hal-hal apa yang dapat meningkatkan sebuah perekonomian. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Virga. Jadi di sini langsung dijawab saja ya. Yang pertama ada pertanyaan dari Putri Novianti, akan dijawab oleh Saudari Oksa. Silakan Saudari Oksa. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Novianti. Yang pertama, mengapa perlu adanya koordinasi dalam bisnis? Yaitu karena koordinasi berperan sangat penting dalam kegiatan organisasi yang meliputi yang pertama, mencegah terjadinya kekacauan, percecokan, dan kekembaraan atau kekosongan pekerjaan. Yang kedua, agar pekerja dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pertanyaan yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dalam bisnis? Yang pertama, mental. Kegagalan bisnis sering terjadi ketika perusahaan mendapatkan masalah dan pengelolaan perusahaan memiliki mental rendah sehingga mereka hanya pasrah menghadapi masalah. Yang kedua, pengetahuan bisnis sendiri. Yang ketiga, sumber daya manusia. Yang keempat, modal. Yang kelima, penjualan. Yang keenam, perencanaan bisnis. Sekian yang bisa saya jawab. Apakah bisa dimengerti, Saudari Putri? Ya, terima kasih. Baik, kemudian untuk pertanyaan kedua dari Saudari Virga akan dijawab oleh Saudari Ade Putri Indrianti. Silakan Ade Putri. Terima kasih kepada moderator. Jadi izin menjawab pertanyaan dari Saudari Virga. Pada pertanyaan yang pertama yaitu kegagalan pasar. Kegagalan pasar itu terjadi apabila mekanisme pasar tidak berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam masyarakat. Esensi timbulnya kegagalan pasar karena masyarakat tidak bertindak secara kooperatif, sebab perilaku kooperatiflah yang akan menyebabkan Pareto optimal. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana untuk menciptakan keunggulan ekonomi. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan sumber daya manusia atau SDM, yang kedua meningkatkan jumlah UMKM, yang ketiga membuka lapangan pekerjaan, yang keempat meningkatkan investasi dari luar negeri, yang kelima meningkatkan ekspor dan impor, yang keenam pembangunan infrastruktur, dan yang terakhir adalah dengan pengelolaan tanah dan kekayaan alam lainnya. Baik, sekian jawaban dari saya. Apakah bisa diterima oleh Saudari Virga? Baik, terima kasih. Mudah untuk dipahami. Baik, jadi sekian pertanyaan yang berhasil dijawab oleh kelompok kami, dan dengan dijawabnya pertanyaan tersebut maka selesailah presentasi kami pada hari ini.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.